Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Cempuni dan teman-teman saya Nurjanah dan Made Fitrahayu. Kami dari kelas 1 M Amin P5 mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus berkaitan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dibacakan oleh saya, Nurjanah dan Made Fitrahayu. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) CSR adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Unsur-unsur CSR 1. Triple bottom line adalah konsep pengukuran kinerja suatu bisnis dengan memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa profit, ukuran, kepedulian, dan pelestarian lingkungan. Yang kedua adalah manajemen risiko. Membangun reputasi perusahaan yang baik tentu tak bisa dibangun dalam semalam. Dibutuhkan beberapa jam bahkan menit untuk merusak reputasi tersebut. Pelaksanaan CRS meminimalisir bahkan menghindari kemungkinan terburuk yang menyebabkan atensi negatif bagi dari konsumen, masyarakat sekitar, stakeholder, ataupun pemerintah sebagai regulator. Yang ketiga, manajemen krisis. Penting untuk dimiliki setiap perusahaan, termasuk dalam CSR. Krisis yang mungkin terjadi dalam menjalankan CSR adalah apabila terjadinya pemboikotan terhadap produk atau munculnya isu-isu lingkungan dan sosial. Studi kasus PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Asiplen Pondok Ungu atau di bawah bimbingan Frediantoni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan CRS sebagai upaya pengembangan masyarakat dan mendukung keberhasilan perusahaan dengan komunitas lingkungannya. Adapun tujuan khususnya adalah 1. Menjelaskan cara pandang perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, menjelaskan pendekatan pengembangan masyarakat dan implementasi kegiatan CSS perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan CSR perusahaan. Yang keempat, menjelaskan dampak kegiatan CSR perusahaan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kelima, menganalisis hubungan antara karakteristik komunitas, tahap partisipasi, dan dampak negatif kegiatan CSR perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan triangulasi yang terdiri dari metode pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam, pengamatan berperan, serta dalam penulisan dokumen. Sedangkan metode penelitian survei dengan kuesioner, penelitian dilakukan di PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Asiplen Pondok Ungu, atau PT IAMIAPPU, Jalan Kaliabang Raya nomor 1. Sengaja atau purposif. Penelitian secara keseluruhan dilakukan selama 9 bulan, yaitu mulai bulan Mei 2009 sampai Januari 2010. Subjek tineliti terdiri dari informan dan responden. Dalam hal ini, informan adalah pihak perusahaan atau Isuzu selaku pemberi responden. Responden adalah masyarakat pihak luar. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik atau bola salju atau snowball sampling. Sedangkan pemilihan subjek peneliti atau responden dipilih sesederhana atau simple random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat kelurahan Medan Satria RW 07 Bekasi Barat yang mengikuti program CSR. Unit analisis dari responden yang dipilih adalah individu. Sampel yang diambil sebanyak 40 responden yang mewakili komunitas kelurahan Medan Satria. Penentuan responden dan informan akan dilakukan di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari subjek peneliti yang terdiri dari informan dan responden melalui wawancara mendalam dan pengamatan berperan, serta pengisian kuesioner. Data sekunder merupakan dokumen sekunder merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan Isuzu dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti data profil perusahaan, arsip kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, serta dilakukan
adalah pertama, teknik penulisan pustaka atau buku, artikel, laporan, penelitian, dan dokumen yang relevan dengan kajian penelitian. Kedua, wawancara mendalam dengan pihak manajemen PT Isuzu, perencanaan dan pelaksanaan program, serta informal. Yang ketiga, wawancara responden dengan alat bantu kuesioner. Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data kualitatif dengan cara teknik dan analisis data yang dilakukan melalui 3 jalur. Analisis data yang dilakukan melalui 3 jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyalin data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk data kuantitatif diolah dengan proses editing, coding, scrolling, entry, cleaning, dan analisis data dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS 13.0 for Windows. Kemudian digunakan tabulasi silang untuk menjelaskan hubungan kasual dan uji korelasi rank Spearman dengan A5%. Uji korelasi rank Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, sedangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat terhadap program CSR perusahaan dan arah hubungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pandang PT IAMI APPU dalam memandang CSR sebagai upaya pengembangan masyarakat termasuk dalam kategori pertama, yakni sekedar basa-basi atau keterpaksaan, di mana perusahaan mempraktekkan CSR hanya karena eksternal driven, faktor eksternal, dan reputation driven karena ingin mendongkrak citra perusahaan. Selain itu, PT IAMI APPU juga memandang CSR sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban compliance dan dorongan yang tulus dalam internal driven. Strategi PT IAMI APPU dalam upayanya merangkul masyarakat dalam kegiatan CSR. Perusahaan dapat dilihat dari pendekatan pengembangan masyarakatnya secara direktif, instruktif. Kegiatan CRS PT IAMI APPU mencakup dalam kategori bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi komunitas termasuk dalam tahap partisipasi terapi. Berdasarkan 8 tangga partisipasi, untuk tidak ada partisipasi berdasarkan tingkat pembagian kekuasaan. Dampak keseluruhan yang dirasakan oleh hampir separuh komunitas pada penelitian ini termasuk dalam kategori sedang dan sisanya termasuk dalam kategori rendah. Dalam rincian yaitu dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang termasuk dalam kategori sedang. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa dari CSR PT IAMI APPU terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan masyarakat di lingkungan perusahaan walaupun sebagian besar komunitas belum berpartisipasi penuh terhadap kegiatan CSR perusahaan. Dalam artian, responden hanya menerima bantuan, tidak mengembangkan sumber daya yang dimiliki komunitas. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya jenis kegiatan-kegiatan CSR perusahaan yang bersifat charity terhadap beberapa hal yang dapat dijadikan saran, yaitu 1. Sebaiknya dibuat divisi khusus pada perusahaan untuk menangani kegiatan CSR. 2. Sebaiknya terdapat pengalokasian dana khusus untuk kegiatan CSR. 3. Perlu penambahan jumlah personil SDM untuk mengenai kegiatan CSR. 4. Sebaiknya kegiatan CSR yang dilakukan lebih banyak
penambahan kegiatan yang berbasis pengembangan masyarakat. 5. Perlu ada pendefinisian kebutuhan bersama masyarakat. 6. Memonitoring dan evaluasi sebaiknya rutin dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan CRS yang telah dilakukan. Baiklah, itu hasil diskusi kami terkait studi kasus berkaitan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.